Halo adik-adik, puji Tuhan. Apa kabar kalian semua? Pastinya kalian tetap sukacita dan dalam kondisi sehat-sehat saja ya di rumah ya. Nah adik-adik, hari ini Kak Ida nggak sendirian loh. Kak Ida ditemani oleh seseorang. Nah adik-adik tebak siapa ya kira-kira yang menemani Kak Ida hari ini? Halo adik-adik. Wah, halo Kak Alex. Alex apa kabar? Alex kabar baik-baik saja. Puji Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Kak Alex dan Kak Ida akan menemani adik-adik untuk sidang anak-anak ya. Nah, betul. Nah, seperti biasa Kak Alex, sebelum kita melanjutkan sidang anak kita akan mengajak adik-adik seru nama Tuhan. Nanti juga selain itu kita berdoa, kita berkidung, juga mendengarkan firman. Adik-adik, Kak Alex akan pimpin adik-adik untuk melatih berseru nama Tuhan ya Kak Alex ya. Nah, adik-adik yang di rumah kita ikutin Kak Alex ya untuk berseru nama Tuhan. Amin. Kita sama-sama berdiri ya. Amin. Kita seru nama Tuhan. Berapa kali Kak Alex? 5 kali Kak Oke, Ida. kita seru nama Tuhan 5 kali ya. Nah, Kak Alex. Dan sungguh-sungguh ya adik-adik. Amin. Oh Tuhan Yesus. 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 Sungguh-sungguh lagi adik-adik. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah adik-adik, karena kita sudah berlatih seru nama Tuhan, maka adik-adik di rumah benar-benar sungguh-sungguh ya seperti yang kalian minta ya. Kita akan berdoa, nanti kayaknya akan berdoa. Adik-adik tetap dalam sikap yang tepat, mata ditutup, nggak usah lihat kanan kiri ya. Yang buka, tundukkan kepala. Yuk kita doa sama-sama ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Hari ini Hari ini kami boleh bersama-sama boleh bersama-sama kembali bersidang anak-anak. kembali bersidang. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati kami, berkati mulut kami, berkati mulut kami, berkati telinga kami, berkati telinga kami, juga berkati hati kami, juga berkati hati kami, supaya hari ini supaya hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa mendengarkan firman, kami bisa belajar berseru nama Tuhan, bisa belajar berseru nama juga berdoa Tuhan, bersama-sama. juga berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita kan sudah nama Tuhan. Kita juga sudah berdoa. Sekarang kita mau ngapain kalian? Kita mau menyanyi memuji nama Tuhan. Haleluya. Betul ya. Adik-adik juga harus sukacita ya. Kita memuji nama Tuhan. Kalau sedih gitu ya, bukannya harus sukacita. Tapi hidupnya atau lagunya apa kalian? Itu pada Iblis selalu tidak pada Bapa pasti ya. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu ini 2 kali tanpa gerakan. Setelah itu adik-adik boleh ikutin ya. Nah, nanti juga ada gerakannya. Kayaknya dan Alex akan belajar bersama-sama dengan kalian ya. Kita duduk ya kalian ya. Nah, kalau adik-adik punya kidung nih di rumah, ini kidungnya nomor 640 ya. Adik-adik boleh buka supaya bisa hafalankan sama-sama ya. Apalagi kalau ada di rumah punya kidung, adik-adik bisa buka berlatih bersama-sama. Nah sekarang kita mau ajak adik-adik bersama kita berlatih gerakannya ya. Kalian sudah bisa gerakannya? Sudah Sudah ya. Oke. Nah ini kita
Iya. Kita ajak di rumah juga berdiri. Kita berlatih pakai gerakan menyanyikan ini ya. Jadi bisa ikutin kita dulu ya. Dengan sungguh-sungguh. Amin. Dan sukacita ya kan? Amin. Ya. Lagu ini dimanapun dan kapanpun. Betul. Nah, setelah ini kita mau ngapain lagi nih Kak? Nah, kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah baik-baik mendengarkan firman Tuhan ya. Nggak boleh lari-larian, nggak boleh sambil tidur-tiduran atau sambil makan ya. Mendengarkan Tuhan dengan firman Tuhan dengan serius supaya apa yang kalian dengar boleh tertanam dalam hati kalian. Amin. Itu sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Alek akan pimpin adik-adik untuk berdoa. Kita berdoa bersama-sama ya Kak Ya. ya. Jadi yang di rumah kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Kita Amin. buka tangan kita, juga tutup mata. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Rahmat-Mu. atas rahmat-Mu. Kembali datang di sini. Kembali kami datang di sini. Semua bisa ikut sidang anak-anak. Semua bisa ikut sidang anak-anak. Kondisi kami terbatas. Semua kondisi kami terbatas. Dirimu tak terbatas. Tapi dirimu tak terbatas. Berkati sidang anak-anak ini. Kita memberkati sidang anak-anak Ya ini. Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Lagi kami mau menikmati firman-Mu. Dan lagi kami mau menikmati firman-Mu. Dapatkanlah hati dan pikiran. Dapatkanlah hati dan pikiran. Dan telinga kami. Dan telinga kami. Mau mendengarkan. Mau mendengarkan Firman-Mu dengan sungguh-sungguh. firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Telinga seorang murid. Beri telinga seorang Dan murid. firman-Mu pun. Dan firman-Mu Bisa pun bertumbuh. bisa bertumbuh Setiap hati kami. di setiap hati kami. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Halo adik-adik. Nah, hari ini sekarang Kak Cia mau ngajak kalian mendengarkan cerita tentang ketidaktaatan Firaun membuahkan kesengsaraan. Di mana cerita ini berawal dari Tuhan menggunakan Musa supaya Musa dapat membebaskan bangsa Israel dari tawanan Firaun. Musa menjadi orang yang menjawab panggilan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Ia dan juga kakaknya Harun pergi mengumpulkan semua tua-tua Israel dan membuat mukjizat-mukjizat dengan bantuan Allah. Nah, semua orang Israel itu berlutut dan sujud menyembah karena mereka tahu Tuhan telah mendengarkan seruan mereka. Tetapi, apa reaksi Firaun? Kira-kira apa, ayo? Apa? Mempersembahkan korban di padang gurun? 3 hari perjalanan? Siapakah Tuhan? Mengapa aku mesti mendengarkan dia? Aku tidak kenal Tuhan. Dan aku tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Pergi sana. Jangan bawa-bawa bangsa ini. Kamu memang malas. Kamu cuma mau jalan-jalan, tidak mau kerja. Pada waktu itu, semua orang Israel dijadikan budak. Mereka harus membuat batu bata untuk membangun kota-kota Firaun. Namun, bahan-bahan untuk membuat batu bata tersebut terbuat
terbuat dari jerami-jerami yang mereka dapatkan dari pegawai-pegawai Firaun. Tetapi hari itu apa yang terjadi kira-kira? Mulai hari ini jangan beri mereka jerami, tetapi jumlah setoran batu bata tidak boleh berkurang. Hidup orang-orang Israel menjadi lebih susah karena mereka harus bekerja lebih keras. Kalau setoran mereka kurang, mereka dicambuk. Maka begitu mereka bertemu dengan Firaun, bertemu dengan Musa dan Harun, mereka menjadi marah besar. Kiranya Tuhan menghukum kalian. Gara-gara kalian, kami sekarang jadi begini. Tapi Tuhan akan membebaskan kamu dari perbudakan, akan memimpin kamu ke negeri yang telah dijanjikannya, kata Harun. Semua orang pergi, tidak ada yang mau mendengarkan Musa dan Harun. Lalu Musa dan Harun menghadap Firaun dan melakukan mukjizat. Harun melemparkan tongkatnya dan tongkat itu menjadi ular. Semua orang yang berilmu dan ahli sihir di Firaun ikut-ikutan melempar tongkatnya dan memang tongkat mereka berubah jadi ular. Hanya saja tongkat Harun menelan semua tongkat mereka. Hahaha, Harun tertawa terbahak-bahak. Tapi keesokan harinya, pagi-pagi Musa dan Harun menunggu Firaun di tepi sungai Nil. Tuhan telah mengutus kami untuk mengatakan kepadamu, biarkan orang-orang Israel pergi. Tetapi Tuanku tetap tidak taat. Karena itu, dengan tongkat ini, aku akan memukul air sungai Nil dengan tongkat dan semuanya akan menjadi darah. Hari itu, Mesir menjadi heboh. Semua orang berteriak, haus, haus, tidak ada air, darah di mana-mana. Ih, aku kan punya persediaan air di dalam botol. Apa? Ini juga jadi darah. Gawat, gawat, semua ikan mati, bau busuk di mana-mana. Ih, bagaimana sih raja kita ini? Ia memang keras kepala. Ia mau sampai kapan? 7 hari telah berlalu. Lalu datanglah lagi Musa dan Harun menghadap Firaun. Kalau kau masih keras kepala, Tuhan akan mengirimkan katak dan memenuhi tanah Mesir dengan katak. Terus Firaun bilang, pergi. Ih. Aduh, bagaimana kita bisa tidur? Ranjangku penuh dengan katak. Di mana-mana ada katak. Dari mananya datang katak ini ya? Nah, akhirnya Firaun berkata, berdoalah supaya katak-katak ini pergi. Lalu kalau kalian mau ke padang gurun, pergi saja. Setelah katak-katak itu pergi, Firaun ingkar janji. Ia masih saja keras hati, tidak mau melakukan perintah Tuhan. Maka Harun memukulkan tongkatnya ke tanah. Hup! Dan nyamuk-nyamuk berterbangan di seluruh tanah Mesir. Ayo semua kita bilang, nyiung, 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 nyiung. Suara nyamuk. Aduh, gatal. Dari mana asal nyamuk-nyamuk ini? Lalu ahli-ahli sihir itu berkata kepada Firaun dengan ketakutan, Tuhan, ini tangan Tuhan, Tuhan, ini tangan Tuhan. Tetapi reaksi Firaun membuang muka. Maka Tuhan mengirimkan lalat pikat lagi. Di mana-mana ada lalat pikat kecuali di tanah Gosyen, tempat orang-orang Israel tinggal. Nah, adik-adik, ayo semuanya kita usir lalatnya. Shoo, 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 hus, hus, hus. Firaun tidak tahan lagi. Musa, Harun, persembahkan kurban kepada Tuhanmu di sini saja. Lalu Harun menjawab, tidak mungkin. Kami harus mempersembahkan kurban di padang gurun. Kenapa kita tidak boleh mempersembahkan kurban di Mesir? Karena Mesir itu melambangkan dunia. Jika kita mau menempuh hidup bagi Tuhan, maka kita harus terpisah dari Mesir yang dilambangkan, yang artinya dunia. Nah, terus Firaun berkata, baiklah, pergi sana, tapi jangan terlalu jauh. Dia bilang gitu. Lalu begitu lalat itu pergi, maka Firaun langsung berubah pikiran lagi. Ia benar-benar keras kepala, tidak mau melakukan perintah Tuhan.
Musa dan Harun sekali lagi menghadap Firaun dan berkata, "Semua ternakmu, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, kambing, dan domba akan kena penyakit sampar." Terus Firaun membuang muka. Ampun, bau busuk di mana-mana. Gatal-gatal bekas nyamuk belum hilang, sekarang semua ternak mati. Mengapa raja kita masih keras kepala juga ya? Aku jadi miskin. Semua ternakku mati kena penyakit sampar. Tapi kau lihat tidak? Ternaknya orang Israel di Goshen itu tidak ada satupun yang mati. Tapi Firaun masih tetap keras kepala dan tidak mau melakukan perintah Tuhan. Lalu Musa menghamburkan jelaga dari dapur peleburan, dan jelaga itu menjadi bara yang memecah sebagai gelembung pada hewan juga manusia. Au, aku tidak bisa berdiri. Telapak kakiku penuh dengan bara. Aku juga tidak bisa duduk dengan tenang. Pantatku penuh dengan bara. Aduh, semuanya kesakitan. Tapi aneh, ada yang aneh. Firaun masih tetap keras kepala. Harun berkata, "Besok Tuhan akan menurunkan hujan es. Siapa saja yang berada di luar rumah akan tertimpa hujan es dan mati. Oh, cepat sembunyi di dalam rumah, jangan keluar sama sekali." Sepertinya kita harus mendengarkan perkataan-perkataan orang-orang Israel ini. Heran mengapa raja kita ini masih tidak mau mendengarkan dan taat juga. Guru sahut menyahut, hujan es disertai api berkilat-kilat dahsyat sekali, belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh negeri orang Mesir. Adik-adik, ayo semua tutup kuping karena sangat berisik. Menyeramkan sekali. Rasanya kali ini Firaun pasti menyerah, karena dia berkata, "Negeriku jadi kacau, pohon-pohon tumbang, banyak orang mati. Musa, Harun, aku telah berdosa. Berdoalah, hentikan semuanya ini, dan sekarang kamu boleh pergi." Maka Musa mengembangkan tangannya ke atas kepada Tuhan, dan saat itu juga hujan es itu pun berhenti. Tapi Firaun berubah pikiran lagi. Musa dan Harun sekali lagi datang kepada Firaun mengatakan, "Sampai kapan kau menolak membiarkan bangsaku pergi? Jika kau terus menolak, Tuhan akan mendatangkan belalang-belalang." Lalu saat itu juga belalang-belalang datang, nunduk-nunduk, karena banyak banget belalang. Adik-adik, menurut kalian kali ini Firaun jerah atau tidak? Jawabannya tidak. Maka itu Tuhan mendatangkan lagi gelap gulita selama 3 hari. Semua orang tidak bisa melihat. Aku di mana? Ini di mana? Nah, kira-kira setelah ini Firaun jerah nggak? Tidak. Masih tetap tidak jerah. Sampai yang terakhir kalinya Tuhan itu membuat semua anak sulung di tanah Mesir itu mati. Dan baru kali ini Firaun menangis dan mengatakan, "Tidak, anakku, sekarang kalian pergi dan jangan pernah tunjukkan muka kalian di sini lagi." Firaun marah besar. Tapi memang benar adik-adik, sejak hari itu Musa dan Harun tidak pernah melihatkan mukanya lagi kepada Firaun. Nah adik-adik, ketidaktaatan Firaun itu mendatangkan kesengsaraan bagi dirinya. Tetapi tidak hanya bagi dirinya, juga kepada keluarganya dan rakyat-rakyatnya. Nah, jika kalian tidak taat, adik-adik tidak taat, tidak melakukan perintah Tuhan, maka bisa jadi kita bisa mendapatkan masalah seperti Firaun dan rakyatnya. Nah, maka dari itu kita perlu menjadi anak-anak yang menaati perintah Tuhan, juga menaati perintah guru, perintah mama, perintah papa. Nah, adik-adik, Kak Cia sampai di sini. Sampai jumpa di sidang anak-anak minggu depan. Bye-bye. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Prudence. Tadi kalian udah dengar cerita. Pastinya kalian semua udah dengar cerita baik-baik kan? Nah, hari ini aku mau ngajak kalian untuk ngapalin satu ayat yang pendek. Kita lihat bareng-bareng ya. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat
ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Hafalin ya semuanya. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Amin. Sebelum kita tutup sidang hari ini, kita doa bersama-sama ya. Ikutin kakak berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih untuk sidang hari ini. Tuhan terima kasih, Kau Allah yang merawat kami. Tuhan bawa kami menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Amin. Sidang hari ini sampai di sini ya. Jangan lupa tetap rajin sidang. Dadah.